Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus wanita mematikan bernama Catherine Knight, di mana ia menikam dan memasak John Charles Thomas Price sampai mati, lalu disajikan kepada kedua anaknya. Bisa bayangin gak tuh rasanya kayak apa? Sebagian besar konflik yang terjadi antara pasangan kekasih pada akhirnya berakhir dengan permintaan maaf yang sederhana. Namun tidak bagi Catherine Knight. Pembunuhan dan mutilasi adalah hasil terakhir. Pada tanggal 29 Februari tahun 2000, pekerja rumah potong hewan Australia ini tidak hanya menikam kekasihnya, John Charles Thomas Price, dengan pisau daging sebanyak 37 kali, ia juga mencincangnya, memasaknya, dan menyiapkannya untuk diberikan kepada anak-anaknya sendiri. Sungguh tragis. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, mari kita bahas. Catherine Mary Knight lahir di Tenterfield, Australia pada tanggal 24 Oktober 1955. Ia adalah anak hasil dari perselingkuhan yang sangat memalukan antara ibunya yang bernama Barbara Rogan dan ayahnya yang bernama Ken Knight. Kota kecil yang mereka tinggali sangatlah konservatif nih teman-teman. Ketika perselingkuhan mereka terungkap, hal itu menyebabkan Barbara dan Ken dengan terpaksa pindah ke Moray. Tidak satu pun anak-anaknya Barbara dibawa bersamanya. Dua anak laki-laki tertua tinggal dengan ayahnya, dan dua anak-anak yang lebih muda dikirim untuk dibesarkan oleh seorang bibi di Sydney. Barbara memiliki 4 anak tambahan dengan si Ken, termasuk kembar anak perempuan yang lahir pada tahun 1955 di Tenterfield. Catherine adalah salah satu anak kembarnya. Pada tahun 1959, ketika Catherine berusia 4 tahun, kakeknya nih yang bernama Jack Rogan meninggal. Dan dua anaknya yang lebih tua yang telah tinggal bersamanya ikut pindah. Jadi dia tinggal bersama Barbara dan Ken. Masa kanak-kanak Catherine yang sangat kacau tidak menjadi lebih baik setelah awal yang tidak stabil ini. Akibat ketergantungan alkohol, ayahnya memperkosa Barbara hingga 10 kali sehari. Saat Catherine berusia 11 tahun, ia mengaku mengalami pelecehan seksual oleh beberapa anggota keluarganya. Meskipun ada keraguan tentang rinciannya, psikiater menerima klaimnya dan peristiwa ini sebagian besar telah dikonfirmasi oleh anggota keluarga lainnya. Kasian banget ya. Catherine dikenal sebagai pengganggu yang sering mengganggu anak-anak di sekolah. Setelah meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun, tanpa belajar membaca atau menulis, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pemotong di pabrik pakaian. 12 bulan kemudian, ia pergi untuk memulai apa yang ia sebut sebagai pekerjaan impiannya nih, yaitu memotong organ hewan di rumah pemotong hewan setempat. Dan dia pun dengan cepat dipromosikan menjadi karyawan tetap, lalu diberikan 1 set pisau pemotong dagingnya sendiri. Agak lain ya emang, pekerjaan impiannya memotong hewan. Peter Lalor, seorang penulis buku kriminal yang berjudul Bloodstain, menulis di bukunya bahwa Catherine Knight sangat menyukai pekerjaannya sehingga ia menggantungkan pisau daging pertamanya di atas tempat tidurnya. Mungkin suatu saat nanti ia akan menggunakannya secara tiba-tiba. Catherine Knight bertemu David Kellett di toko daging, seorang pecandu alkohol yang mirip dengan ayahnya yang mudah sekali berkelahi. Lalu Catherine mengejutkan kekasih barunya itu dengan ia ikut serta dalam salah satu perkelahian di saat mereka sama-sama mabuk nih guys. Ceritanya dia ngebantuin pacarnya nih, ngebantuin berantem ya kan. Lanjut. Namun David segera sadar nih guys bahwa si Catherine memiliki kemampuan untuk merusak lebih banyak hal dengan tinjunya. Akhirnya David menyadari bahwa Catherine memiliki kontrol dan dominasi lebih atas dirinya. David meyakinkannya untuk menikahinya pada tahun 1974. Meskipun ia seorang yang sangat pemabuk, ibunya bahkan memperingatkan David tentang kemarahan putrinya. Dia menjelaskan pada David bahwa si Catherine ini orangnya gak stabil,
temperamental, suka marah-marah. Pada malam pernikahan mereka, Catherine dan David melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali pada malam itu. Saat si Catherine menginginkan ronde keempat, dia sangat emosi melihat suaminya yang tertidur karena kelelahan dan dia pun mencekik suaminya. Ya ampun, ya wajar kali ya, udah week 3 kali ya capek gitu. Akhirnya David pun terbangun dan berhasil mengalahkan Catherine. Meskipun ia berusaha membunuhnya padahal masih baru 1 hari mereka menikah, tapi pernikahan mereka bertahan selama 10 tahun. Walau pernikahannya tidak sempurna ya guys. David seringkali berselingkuh, bahkan meninggalkan si Catherine dan 2 putrinya di tengah malam. Setelah mengetahui salah satu perselingkuhan David, Catherine menempatkan bayi mereka yang berusia 2 bulan di rel kereta sesaat sebelum kereta tiba. Bayangin nih, orang serem banget ya. Dan mengancam beberapa orang dengan kapak curiannya. Akhirnya bayinya diselamatkan oleh seorang pria yang kebetulan sedang makan di dekat jalur kereta api tersebut. Catherine juga didiagnosis menderita depresi pasca melahirkan atau kata lainnya baby blues, setelah para saksi melihatnya dengan kasar mendorong anak keduanya yang sedang di dalam kereta dorong ke jalanan yang ramai. Catherine dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Di sana, ia memberitahu perawat bahwa ia berencana membunuh mekanik yang memperbaiki mobil David karena gara-gara diperbaiki mobilnya, si suaminya jadi bisa pergi kelayapan dengan wanita lain. Meskipun ada ancaman ini, David membawa Catherine kembali ke rumah ketika ia sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Mereka sudah lama tidak bertemu dan akhirnya David pun meninggalkannya. Pada saat itu Catherine mengalami masa yang sangat sulit. Setelah berpisah dengan David Kellett, Catherine Knight menjalin hubungan asmara lagi nih dengan penambang lokal bernama David juga, tapi beda. Ini David Saunders. Pada tahun 1986, tak lama setelah putusnya dengan David Kellett. Si David Saunders ini menghabiskan beberapa bulan tinggal bersama Catherine dan kedua putrinya. Tetapi ia tetap tinggal di apartemennya. Karena Catherine menjadi cemburu dan curiga tentang apa yang ia lakukan saat ia tidak ada, hubungan ini dengan cepat menjadi racun dan brutal seperti sebelumnya. Catherine mencoba menunjukkan kemampuannya dengan menggorok leher anak anjing berusia 2 bulan di depan David Saunders. Kebayang gak tuh? Meski begitu, si David ini tetap mau bersama si Catherine dan bahkan mereka memiliki seorang putri setahun kemudian. Namun David Saunders meninggalkan Catherine tak lama setelah kelahiran putrinya karena si Catherine ini tetap berusaha membunuhnya dengan gunting. Yalah, siapa yang mau bertahan sama cewek begitu ya? Akhirnya Catherine kemudian bertemu lagi nih sama cowok bernama John Chillingworth. Mereka tinggal bersama selama 3 tahun dan memiliki seorang anak bernama Eric. Di dalam pernikahannya ini tidak ada laporan tentang kejadian kekerasan dalam hubungan mereka. Tetapi John mengetahui bahwa Catherine berselingkuh dengan John Charles Thomas Price. Hubungan Catherine dan John Price tidak terlalu buruk pada awalnya. Ia tinggal bersama 2 anaknya yang lebih besar yang tampaknya menyukai Catherine. Jadi si John Price ini udah punya anak dulu ya. Anaknya ada 2 dan tinggal bersama Catherine. John menghasilkan uang dengan cara menambang nih guys, agar ia bisa hidup dengan nyaman. Mereka pindah bersama tahun 1995 dan segalanya berjalan lancar-lancar aja. Namun, Catherine mulai berubah dan mendesak John Price agar menikahinya. Catherine bahkan menjebak Price karena mencuri barang perusahaan dan memecatnya. Ia awalnya mengusirnya, tetapi mereka bertemu lagi beberapa bulan kemudian. Tapi kali ini si John Price menolak untuk tinggal bareng lagi ya guys sama si Catherine. Menurut teman dan tetangga mereka, kekerasan yang dilakukan Catherine kemudian hari mulai meningkat. Pada Februari tahun 2000, John Charles Thomas Price dan Catherine Knight berantem nih karena ia mencoba menikam dadanya si John. Untuk menjaga anak-anaknya, akhirnya John mengeluarkan perintah penahanan terhadap si Catherine. Menjelang akhir bulan, akhirnya John mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia khawatir tentang keselamatannya.
dan bahwa jika dia menghilang, itu pasti karena Catherine telah membunuhnya. Singkat cerita, John Price pulang dari pekerjaannya pada tanggal 29 Februari tahun 2000. Dan seperti biasa, ia memeriksa tetangganya sebelum tidur pada jam 11 malam. Tidak lama kemudian, Catherine pulang dan membuat makan malamnya sendiri, menonton TV, mandi, dan kemudian naik ke atas. Ia membangunkan John Price dan meminta untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Lalu kemudian kembali tertidur. Setelah itu, Catherine mengambil pisau daging yang selalu ia simpan di samping tempat tidurnya dan menikam John Price sebanyak 37 kali. Ada bukti bahwa ia terbangun saat serangan itu terjadi, tapi ia tidak dapat menghentikannya. Catherine menariknya ke bawah, mengulitinya dan menggantungnya di ruang tamu dengan pengait daging. Setelah itu ia memenggal kepalanya dan memotong tubuhnya menjadi potongan-potongan untuk dimasak di dalam piring dengan kentang, buah bit, zucchini, kubis, dan labu beserta saus. Catherine kemudian membuat makanan untuk dirinya sendiri, tetapi isinya yang setengahnya dibuang kemudian ditemukan di lokasi kejadian dan menunjukkan bahwa ia tidak menghabiskan semuanya. Setelah itu ia berbaring di samping tubuh John Price yang telah dimutilasi dengan tanpa kepala sambil meminum banyak pil yang akhirnya kemudian ia pingsan. Setelah John Price tidak muncul untuk shiftnya keesokan paginya, rekan kerjanya mengindahkan peringatannya yang lalu dan menghubungi polisi. Polisi tiba ketika mereka menemukan mayat mengerikan Catherine dan segera menahan Catherine yang sedang koma itu. Ia mengatakan ia tidak ingat semalam sebelumnya begitu ia bangun. Polisi menemukan kepala John Price sedang direbus dalam panci berisi sayuran di atas kompor di dapur. Polisi sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Catherine berencana memberikan bagian tubuh John Price kepada anak-anaknya. Ya ampun. Terlepas dari klaimnya bahwa ia tidak ingat malam itu John Price telah meninggal, Catherine langsung didakwa atas pembunuhan. Persidangannya dimulai pada bulan Oktober tahun 2001, tetapi sidangnya berjalan cepat karena Catherine mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Dan hakim menunda kasus tersebut tanpa kesaksian karena alasan yang masih belum jelas. Setelah ia dibawa ke penjara hari itu, hakim memutuskan bahwa surat-suratnya harus diberi tanda jangan pernah dilepaskan. Ini adalah hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat yang pertama kali diberikan kepada seorang wanita di Australia. Sampai hari ini, Catherine masih terus berpura-pura tidak bersalah dan menolak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Serem banget gak sih kalau beneran ada di samping kita wanita seperti itu, ya kan guys? Jadi itulah cerita tentang kasus pembunuhan Catherine Knight yang membunuh suaminya dan disajikan untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.